Yang juga jadi sorotan di Sapa Indonesia Malam, Saudara, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas didakwa merugikan keuangan negara sebesar 622 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Kerong tunggu dulu apa langsung? Jaksa KPK menyebut korupsi ini dilakukan oleh ex-Menak Yakut secara bersama-sama. Pengisian kuota haji khusus tambahan yang dilakukan Yakut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Jaksa mengatakan pengisian kuota haji khusus tambahan itu disertai penerimaan fee percepatan dari para jemaah. Yakut dianggap mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50% tanpa landasan kajian teknis. Bahwa surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1156 tahun 2023 tentang kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi tertanggal 21 Desember 2023 seolah-olah telah ditetapkan pada tanggal tersebut. Padahal sejatinya baru ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2024 atau backdate. Pencantuman tanggal yang tidak sesuai dengan waktu penandatanganan tersebut dilakukan agar calon jemaah haji yang berhak melakukan pelunasan dan memperoleh keberangkatan tidak memiliki waktu yang cukup untuk melunasi biaya haji. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK-RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Tim penasihat hukum ex-Menak Yakut menilai banyak fakta hukum yang ditutupi serta dipaksakan dalam surat dakwaan. Salah satunya terkait tudingan penerimaan uang sebesar 271.000 dolar AS oleh Yakut yang dinilai hanya didasarkan pada asumsi tanpa bukti material. Tindakan pungutan uang percepatan dan pemberangkatan jemaah tanpa waktu tunggu sepenuhnya dilakukan oleh pihak serta tenaga operasional sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu. Pihak kuasa hukum juga menyayangkan tidak diterapkannya pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menelusuri aliran dana kepada pihak lain yang turut terlibat. Terima kasih Ibu Ketua, Bapak Hakim Anggota Akademi Advokat. Karena jelas dari runutan apa yang dibacakan banyak garis-garis yang hilang ya. Banyak fakta-fakta yang ditutupi kemudian dipaksakan untuk disambungkan. Ya, penyebutan adanya penerimaan 271.000 itu ya dirasakan ya kelihatan sekali hanya untuk menyambungkan agar Gus Yakut sebagai Menteri Agama memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan atau adanya praktek-praktek yang dikatakan percepatan, kemudian memberangkatkan jemaah haji tanpa waktu tunggu. Dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut ex-Menak Yakut menyiapkan uang sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat atau setara 17,8 miliar rupiah untuk memengaruhi hasil panitia khusus angket haji DPR tahun 2024. Jaksa menjelaskan, DPR RI membentuk pansus angket terhadap penyelenggaraan haji tahun 2024 karena didorong adanya dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kita buka, ini karena ada 4 berkas, kami tanyakan. Rapat tersebut membahas tentang jawaban-jawaban yang akan dirumuskan terkait perkiraan pertanyaan-pertanyaan dari panitia khusus angket DPR RI nantinya, termasuk merumuskan
alasan-alasan dilakukannya pembagian kuota tambahan 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Bahwa selain melaksanakan rapat sebagaimana di atas, terdakwa Yakut Khalil Qomas menyiapkan uang sejumlah $1 juta Amerika melalui Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek dan Muhammad Nuruz Zaman selaku staf khusus terdakwa Yakut Khalil Qomas dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pansus angket haji tahun 2024. Usai pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, ex-Menak Yakut membantah seluruh dakwaan jaksa penuntut umum termasuk menerima aliran dana. Sampaikan saya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari proses ini. Jadi yang menerima tadi sudah disebut siapa, dan ada yang disebutkan aliran ke saya dan itu adalah asumsi. Dan saya tidak pernah menerima uang.